صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Diulang ya, diulang. Masih sifat al-wahdaniyah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi al-dhati wa fi al-sifati wa fi al-af'ali wa ma'na al-wahdaniyati fi al-dhati annaha laysat murakkabatan an ajza'in muta'addidatin wa ma'na al-wahdaniyati fi sifati annahu laysa lahu sifatani fa aktharu min jinsin wahidin ka qudrataini wa hakadha wa laysa li ghairihi sifatun tushabihu sifatahu ta'ala wa ma'na al-wahdaniyati fil af'ali annahu laysa li ghairihi fi'lun min al-af'ali wa ضدها التعدد والدليل على ذلك أنه لو كان متعددا لم يوجد شيء من هذه المخلوقات. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Diulang lagi ya, kemarin ada yang keliru tuh keterangannya. Jadi pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah. Sifat nafsiyah
sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah Ta'ala. Ada 5. Kalau nafsiyah 1 wujud. Kalau salbiyah yang pertama al-qidam, al-baqa, al-mukhalafatu lil hawadithi. Yang keempat al-qiyamu bin nafsi. Yang kelima al-wahdaniyah. Al-qidam yaitu adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Dia mencabut sifat al-hudud. Al-hudud artinya adanya didahulukan oleh ketiadaan. Itu namanya salbiyah, mencabut. Yang kedua sifat wajib bagi Allah al-baqa. Al-baqa artinya adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Yang dicabut sifat apa? Al-fana. Al-fana artinya adanya disusul oleh ketiadaan. Jadi al-baqa sifat yang mencabut sifat al-fana, salbiyah. Yang ketiga sifat al-mukhalafatu lil hawadith. Allah berbeda, Allah bersalahan, Allah tidak sama dengan al-hawadith. Al-hawadith jamak daripada al-hadith. Al-hadith artinya makhluk yang adanya didahulukan oleh ketiadaan. Makhluk yang bersifat al-hudus atau adanya didahulukan oleh ketiadaan. Jadi Allah berbeda dengan al-hawadis. Allah berbeda, tidak sama dengan semua makhluk yang bersifat adanya didahulukan oleh ketiadaan. Nah, ini sifat wajib al-mukhalafatul hawadis, mencabut sifat apa? Al-mumatsalatu lil hawadis. Kemudian yang keempat adalah sifat wajib al-qiyamu bin nafsi, yaitu Allah tidak butuh kepada zat, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Kemudian yang dicabut sifat apa? Al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Yang dicabut adalah butuh kepada zat dan butuh kepada Tuhan yang menciptakan. Nah, kemudian yang kelima sekarang adalah sifat wajib bagi Allah Ta'ala al-wahdaniyah. Allah itu esa, al-wahdaniyah fil dzati wa fis sifati wa fil af'ali. Allah itu esa pada zatnya, Allah esa pada sifatnya, Allah esa pada perbuatannya. Jadi al-wahdaniyah artinya esa. Esa, Allah itu esa pada zatnya, Allah itu esa pada sifatnya, Allah itu esa pada perbuatannya. Dan pada masalah al-wahdaniyah ada 5 kam yang disebut dengan al-kumumul khamsah. Yang pertama kam muttasil fizzat, yang kedua kam munfasil fizzat, yang ketiga kam muttasil fis sifat, yang keempat kam munfasil fis sifat, yang kelima kam munfasil fil af'al. Nah, di sini nih ada yang keliru nih pada masalah kam yang 5 itu. Nah, kam muttasil fizzat, jadi Allah itu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Nah, Allah itu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, mencabut 5 kam tersebut. Ingetin tuh, kemarin salah keterangannya tuh. Alhamdulillah ada rekaman, diketahuan salahnya. Jadi Allah itu punya sifat wajib al-wahdaniyah, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, ini mencabut 5 kam yang ada tadi. Kam muttasil fiz zat, kam munfasil fiz zat, kam muttasil fiz sifat, kam munfasil fiz sifat, kam munfasil fil af'al. Ulang lagi ya. Allah punya sifat wajib al-wahdaniyah. Yang baru datang gak bakal nyambung. Allah punya sifat wajib al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah artinya Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Kemudian pada masalah esa pada zat,
esa pada sifat, esa pada perbuatan, ini ada kaitan dengan 5 kam. Yang kemarin tuh ada kam muttasil fizzat, ada kam munfasil fizzat, ada kam muttasil fis sifat, ada kam munfasil fis sifat, ada kam munfasil fil af'al. Jadi ingetin, sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, ini mencabut 5 kam. Ini mencabut 5 kam. Kam muttasil fiz zat, kam munfasil fiz zat, kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat, kam munfasil fil af'al. Yang disebut dengan kam muttasil fiz zat, kam muttasil fiz zat, yang disebut dengan kam muttasil fiz zat adalah ada orang bilang Allah itu tersusun zatnya dari bagian-bagian. Ada orang bilang bahwasanya zatnya Allah itu tersusun daripada bagian-bagian. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fiz zat. Ini pada masalah kam ini keterangannya keliru kemarin tuh. Jadi Allah itu wajib bersifat al-wahdaniyah. Allah itu wajib bersifat esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Nah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, ini meniadakan, ini mencabut 5 kam yang ada. Yang pertama kam muttasil fiz zat, yang kedua kam munfasil fiz zat, yang ketiga kam muttasil fis sifat, yang keempat kam munfasil fis sifat, yang kelima kam munfasil fil af'al. Nah, keterangannya sekarang, setiap kam-kam yang ada. Kam muttasil fiz zat. Kam muttasil fiz zat, ada orang bilang Allah itu zatnya tersusun dari bagian-bagian. Allah itu zatnya tersusun daripada bagian-bagian. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fiz zat. Yang kedua, kam munfasil fiz zat. Ada yang bilang bahwasanya ada makhluk yang zatnya sama dengan zat Allah, artinya Allahnya berbilang. Inilah yang dalam ilmu tauhid disebut dengan kam munfasil fiz zat. Jadi kam muttasil fiz zat, ada orang yang bilang zatnya Allah itu tersusun daripada bagian-bagian. Kemudian yang kedua kam munfasil fiz zat, ada orang yang bilang bahwasanya ada makhluk yang sama zatnya dengan zatnya Allah, artinya Allahnya berbilang. Ada Allah 2, ada Allah 3 dan seterusnya. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam munfasil fiz zat. 2 kam ini, kam muttasil fiz zat dengan kam munfasil fiz zat, ini dinafikan, ditiadakan oleh sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah fiz zat. Allah itu esa pada apanya? Pada zatnya. Paham ya? Ulang lagi. Allah punya sifat wajib al-wahdaniyah. Allah punya sifat wajib al-wahdaniyah, yang artinya esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Kemudian esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, ini meniadakan, mencabut 5 kam yang ada. 5 kam yang ada kemarin kam muttasil fiz zat, yang kedua kam munfasil fiz zat, yang ketiga kam muttasil fis sifat, yang keempat kam munfasil fis sifat, yang kelima kam munfasil fil af'al. Jelas ya? Sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, ini mencabut 5 kam yang ada, meniadakan, mencabut 5 kam yang ada. Kam muttasil fiz zat, kam munfasil fiz zat, kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat, kam munfasil fil af'al, ini ditiadakan oleh sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah.
esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Tadi yang pertama, kam muttasil fiz zat, maknanya ada orang yang bilang zatnya Allah itu tersusun daripada bagian-bagian. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam muttasil fiz zat. Yang kedua, ada orang yang bilang bahwasanya ada makhluk yang zatnya sama dengan zatnya Allah. Artinya ada Allah dua, ada Allah tiga. Inilah yang disebut dalam ilmu tauhid kam munfasil fiz zat. Dua kam ini, kam muttasil fiz zat dengan kam munfasil fiz zat, ditiadakan oleh al-wahdaniyah fiz zat, oleh sifat wajib bagi Allah esa pada apanya? Pada zatnya. Berarti kalau dibilang Allah itu esa pada zatnya dan esa pada zatnya Allah ini meniadakan dua kam tadi, kam muttasil fiz zat, kam munfasil fiz zat. Sekali lagi, sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah fiz zat, esa pada zat ini meniadakan tadi apa yang pertama? Kam muttasil fiz zat, yang kedua kam munfasil fiz zat. Maka Allah itu yang pertama zatnya tidak tersusun daripada bagian-bagian yang apa? Yang berbilang. Yang kedua, tidak ada satu makhluk pun yang zatnya sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Inilah yang disebut dengan kam muttasil fiz zat dengan kam munfasil fiz zat. Jadi Allah, sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Esa pada zat ini ada 5. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Ini menafikan, meniadakan, mencabut ada 5 kam. Yang pertama kam muttasil fiz zat, yang kedua kam munfasil fiz zat, yang ketiga kam muttasil, yang keempat kam munfasil fiz sifat, yang kelima kam. Nah, sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah esa pada zat ini meniadakan 2 kam. Yang pertama kam muttasil fiz zat, yang kedua kam munfasil fiz zat. Apa yang disebut dengan kam muttasil fiz zat? Ada orang yang bilang bahwasanya Allah itu zatnya tersusun daripada bagian-bagian. Yang kedua, kam munfasil fiz zat, ada orang yang bilang bahwasanya ada makhluk yang zatnya sama dengan zatnya Allah. Alhasil maknanya artinya ada Allah satu, ada Allah dua, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan kam munfasil fiz zat. 2 kam ini, kam muttasil fiz zat dengan kam munfasil fiz zat, dinafikan, ditiadakan, dicabut oleh sifat wajib bagi Allah apa? Al-wahdaniyah fiz zat. Esa pada apanya? Zatnya. Jelas ya? Masih lama lebaran kan ya? Masih lama lebaran. Udah kalah berapa, Bik? Kalah 2, Bik. Jadi yang pertama itu Allah esa pada apanya? Pada zatnya. Allah esa pada zatnya. Pada zatnya ini meniadakan, menafikan 2 kam. Yang pertama kam muttasil fiz zat, yang kedua kam munfasil. Berarti kalau sudah sifat wajib bagi Allah esa pada zat ini meniadakan kam muttasil fiz zat, kam munfasil fiz zat, maka yang pertama zatnya Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Yang kedua, tidak ada satu makhluk pun yang zatnya sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu al-wahdaniyah fiz zat. Allah itu esa pada apanya? Pada zatnya. Yang kedua, al-wahdaniyah fiz sifat. Allah itu esa pada apanya? Pada sifatnya. Esa pada sifatnya ini meniadakan, menafikan, mencabut 2 kam. Yang pertama kam muttasil fis sifat, yang kedua kam munfasil fis sifat.
Allah punya sifat wajib al-wahdaniyah. Tadi pertama sudah al-wahdaniyah fi zat. Allah itu esa pada zatnya, mencabut dua kam muttasil fi zat dengan kam munfasil fi zat. Yang kedua, Allah al-wahdaniyah fi sifat. Allah punya sifat wajib esa pada apanya? Pada sifatnya. Esa pada sifatnya ini menafikan, meniadakan, mencabut dua kam. Yang pertama kam muttasil fi sifat, yang kedua kam munfasil fi sifat. Apa yang disebut dengan kam muttasil fis sifat? Yang disebut dengan kam muttasil fis sifat adalah bahwasanya ada orang yang bilang sifatnya Allah itu berbilang dari satu jenis yang ada. Ada orang yang bilang bahwasanya sifat Allah itu berbilang dari satu jenis yang ada. Contohnya apa? Qudrah, Allah Maha Kuasa. Ada yang bilang kudrahnya Allah 2, kudrahnya Allah 3. Atau yang lain apa? Iradah. Ada orang yang bilang iradah Allah 2, iradah Allah ini 3. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Yang kedua kam munfasil fis sifat. Ada orang yang bilang bahwasanya sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya. Ada orang yang bilang sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya, atau sebaliknya, sifat makhluk itu sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Ada dua kam lagi itu. Ada kam muttasil fis sifat, yang kedua kam munfasil fis sifat. Allah itu esa pada zatnya. Yang pertama tadi esa pada zatnya meniadakan dua kam. Yang pertama kam muttasil fis zat, yang kedua kam munfasil fis zat. Yang kedua Allah al-wahdaniyah fis sifat. Allah itu esa pada sifatnya. Al-wahdaniyah fis sifat, esa pada sifatnya ini pun sama, menafikan, meniadakan, mencabut dua kam. Yang pertama kam muttasil fis sifat, yang kedua kam munfasil fis sifat. Yang disebut dengan kam muttasil fis sifat, ada orang yang bilang bahwasanya sifatnya Allah itu berbilang dari satu jenis, contohnya dua kudrah, dua iradah, dua ilmu. Yang kedua kam munfasil fis sifat. Ada orang yang bilang bahwasanya sifatnya makhluk sama dengan sifatnya Allah, atau sebaliknya, sifatnya Allah sama dengan sifat makhluk. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Dua kam ini, kam muttasil fis sifat dengan kam munfasil fis sifat, dinafikan, ditiadakan oleh sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah fis sifat. Allah itu wajib esa pada apanya? Pada sifatnya. Jadi ada al-wahdaniyah fis zat, ada al-wahdaniyah fis sifat, esa pada zat, meniadakan dua kam muttasil fis zat dengan kam munfasil fis zat. Yang kedua adalah esa pada sifatnya. Esa pada sifatnya meniadakan dua kam. Yang pertama yang ditiadakan adalah kam muttasil fis sifat, yang kedua kam munfasil fis sifat. Jelas ya? Satu lagi kamnya apa itu? Kam munfasil fil af'al. Allah punya sifat wajib al-wahdaniyah fil af'al. Allah punya sifat wajib al-wahdaniyah fil af'al. Artinya Allah itu esa pada perbuatannya. Allah esa pada perbuatannya. Pada masalah ini ada yang disebut dengan kam munfasil fil af'al. Ada orang yang bilang selain Allah, makhluk Allah itu punya perbuatan untuk menjadikan makhluk yang lainnya. Ada orang yang bilang selain Allah punya perbuatan untuk menjadikan, menciptakan makhluk yang lainnya.
Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kamunfasil fil af'al. Kamunfasil fil af'al dinafikan, ditiadakan oleh sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah fil af'al. Allah itu wajib bersifat esa pada apanya? Pada perbuatannya. Jelas ya? Jadi ada sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah. Yang pertama esa pada zatnya, yang kedua esa pada sifatnya, yang ketiga esa pada perbuatannya. Al-wahdaniyah fi zat, esa pada zat, ini menafikan, meniadakan, mencabut dua kam. Yang pertama kam muttasil fi zat, yang kedua kam munfasil fi zat. Kam muttasil fi zat artinya adalah ada orang yang bilang bahwasanya zatnya Allah itu tersusun daripada bagian-bagian. Yang kedua adalah kamun fasil fizzat, ada orang yang bilang bahwasanya zatnya Allah sama dengan zat makhluk atau sebaliknya. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kamun fasil fizzat. Dua kam ini ditiadakan, dinafikan, dicabut oleh sifat wajib bagi Allah tadi apa? Al-wahdaniyah fi zat. Allah itu esa pada zatnya. Yang kedua al-wahdaniyah fi sifat. Allah esa pada apanya? Pada sifatnya. Ada dua masalah juga kamnya. Yang pertama kam muttasil fi sifat, yang kedua kam munfasil fi sifat. Kam muttasil fi sifat, ada orang yang bilang bahwasanya sifatnya Allah itu berbilang dari satu jenis, contohnya dua qudrah atau dua iradah dan lain sebagainya. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Yang kedua kam munfasil fis sifat. Ada orang yang bilang bahwasanya sifat makhluk sama dengan sifat Allah atau sebaliknya, sifatnya Allah sama dengan sifat makhluk. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Dua kam ini, kam muttasil fis sifat dengan kam munfasil fis sifat, dinafikan, ditiadakan, dicabut oleh sifat wajib bagi Allah tadi apa? Al-wahdaniyah fis sifat. Allah itu esa pada sifatnya. Yang ketiga al-wahdaniyah fil af'al. Allah itu esa pada apanya? Perbuatannya. Sifat wajib bagi Allah esa pada perbuatannya, meniadakan, mencabut, menafikan, yaitu kam munfasil fil af'al. Kam munfasil fil af'al, ada orang yang bilang bahwasanya makhluk atau selain Allah itu punya perbuatan untuk menjadikan, menciptakan makhluk yang lainnya. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam munfasil fil af'al. Kam munfasil fil af'al dinafikan, ditiadakan, dicabut oleh sifat wajib bagi Allah tadi apa? Al-wahdaniyah fil af'al. Allah itu wajib esa pada apanya? Perbuatannya. Jadi esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan Allah, mencabut 5 kam. Yang pertama kam muttasil fiz zat, yang kedua kam munfasil fiz zat, yang ketiga kam muttasil fiz sifat, yang keempat kam munfasil fiz sifat, yang kelima kam munfasil fil af'al. Jelas ya? Jadi kemarin salah itu. Kemarin keliru itu salah. Yang ini sekarang baru benar insyaallah. Lawanannya sifat wajib al-wahdaniyah. Kan al-wahdaniyah sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah. Yang dicabut apa? Wadidduha at-ta'addudu. Lawanannya adalah at-ta'addud. Mustahil Allah apa? Berbilang. Mustahil Allah berbilang. Jadi sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah ini merupakan sifat salbiyah, mencabut sifat apa tadi? At-ta'addudu. 5 sudah keterangan dari sifat wajib bagi Allah salbiyah. Yang pertama al-qidam, mencabut sifat al-hudus. Yang kedua al-baqa, mencabut sifat al-fana. Yang ketiga al-mukhalafatu lil hawadis, mencabut sifat al-mumatsalatu lil hawadis. Yang keempat al-qiyamu bin nafsi, mencabut sifat al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Yang kelima al-wahdaniyah, mencabut sifat at-ta'addudu. Inilah
adalah 5 sifat wajib bagi Allah yang disebut dengan sifat salbiyah, yaitu sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah Ta'ala. Jelas ya? Dalilnya mana bahwasanya Allah wajib bersifat al-wahdaniyah? Wad dalilu ala dzalika annahu law kana mutaaddidan. Dalilnya Allah bersifat wajib al-wahdaniyah kalau seandainya Allah berbilang ada 2 Allahnya, ada 3 Allahnya, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, maka sebagian makhluk Allah nggak bakal ada. Jelas kan? Iya, yang satu pengen hitam, yang satu pengen putih, akhirnya hitam putih, zebra. Nggak ada. Kalau Opik kan putih. Tapi bohong kan, bosan nggak boleh bohong. Iya, jelas ya. Itulah yang disebut dengan apa tadi? Sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah. Anda ingetin sekali lagi nih pada masalah puasa, takut lupa nanti. Puasa kita kan bareng-bareng niat tuh. Habis baca doa witir niat bareng-bareng, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Jangan dibaca ramadhana, mesti dibaca ramadhani hadhis sanati. Kalau dibaca ramadhana hadhis sanati atau sanata, keterangan daripada ulama tidak ada. Yang ada adalah dengan mengidofahkan kalimat Ramadan kepada kalimat setelahnya, yaitu kalimat ismul isyarah. Makanya wajib bacanya kalimatnya dengan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maknanya aku niat berpuasa esok hari Ramadan tahun ini. Kalau dibaca dengan kalimat ramadhani hadhihi sanati. Kalau dibaca dengan kalimat Ramadhana hadhihi sanati, maka maknanya aku niat berpuasa esok hari Ramadan entah tahun kapan. Jelas nggak tuh? Nggak jelas. Makanya yang benar dibacanya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah, bahwasanya itu bukan niat, tapi disebut dengan at-talaffuz bin niyah. Mengucapkan niat hukumnya sunnah. Niat mahalluhal qalbu, niat tempatnya di hati. Makanya waktu antum udah niat, udah ngucapin niat, hati jangan lupa tuh, minimal 1 menit itu minimal tuh, paling sebentar 1 menit masukin niat di hati kita, minimal aku niat puasa Ramadan. Jadi jangan sampai cuma ngelapaskan niat doang, ngucapin niat doang. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi. Itu bukan niat, tapi at-talaffuz bin niyah. Masukkan niat di hati kita, minimal tadi kalimatnya tadi tuh, aku niat puasa Ramadan. Kapan waktu niatnya? Waktu niatnya dari setelah terbenam matahari. Maghrib masuk, udah boleh niat tuh. Pas batalin puasa, baca doanya. Jangan lupa juga itu, doa dibacanya abis batalin puasa. Maghrib masuk ini, makan korma, apa lagi makan lagi? Makan kolak, makan pacar Cina. Nggak doa, kagak makan terus. Minum, makan. Jangan lupa itu doa yang sering dibaca, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabal dhama'u wabtallatil wa thabatal ajru insyaallah. Itu dibaca setelah sudah batal puasa kita. Jangan ikutan. Kalau ilmu bukan ikut-ikutan kan. Di ilmu harus apa? Harus ada dasarnya, dalilnya itu. Jadi bukannya ikut-ikut orang. Orang-orang banyakan baca doa dulu baru kemudian apa? Salah itu. Yang benar, yang sunnah adalah pertama batalin dulu baru kemudian baca doa tadi. Kalau yang nggak ada makanan, nggak ada minuman, udah ada bininya, batal bininya aja udah. Maka kamar mah. Jelas ya? Jadi niat itu di hati. Minimal tadi apa? Aku niat puasa Ramadan. Aku niat puasa Ramadan. Di hati, niat di hati, aku niat puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa salat sunnah tarawih. Pas kita niat, Allah, masukkan niat di hati kita, usolli sunnatat tarawih. Atau menggunakan bahasa Indonesianya, aku niat sholat sunnah tarawih, bukan tarawih, bukan. Kalau tarawih bahasa Indonesia, ya kan ro fathah apa?
Ro fathah ro, nggak ada ro fathah ra, nggak ada ro fathah ra, nggak ada rori rubar kan begitu, nggak ada rari ru, nggak ada rori rubar, yang ada itu bukan rariru, nggak ada itu. Makanya niat di hati kita, aku niat puasa sholat sunnah tarawih. Yang imaman silahkan imaman, yang makmuman silahkan makmuman. Jadi Allah niat di hati kita, aku niat puasa sholat sunnah tarawih, bukan tarawih tapi apa? Tarawih. Ingetin tuh, sama bandingan dengan Jumat. Jumat bahasa Indonesia, yang benar bahasa agama adalah Jumu'ah, yang laki nih. Allah niat di hati kita, aku niat sholat fardu Jumu'ah, bukan Jumat. Kalau Jumat juga maka dihukumkan tidak sah sholat Jumat kita. Jadi tarawih bukan tarawih niat tapi tarawih, laki perempuan sama. Allah niat di hati kita, aku niat sholat sunnah tarawih imaman atau makmuman. Yang ketiga, sholat sunnah witir. Witir kalau dikerjakannya 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, maka 2 rakaat salam yang pertama niatnya usolli sunnatan minal witri rakaataini imaman atau makmuman. Mesti ditambahkan dengan kalimat tadi apa? Minal tuh. Allah niat di hati kita, usolli sunnatan minal witri rakaataini, atau boleh menggunakan bahasa Indonesianya, Allah niat di hati kita, aku niat sholat sunnah yang termasuk itu kalimatnya itu ada tuh, yang termasuk witir. Allah aku niat sholat sunnah yang termasuk daripada witir 2 rakaat imaman atau makmuman. Jadi jangan sampai 2 rakaat Allah usolli sunnatal witri, salah. Yang benar usolli sunnatan minal witri rakaataini imaman atau makmuman. Yang kedua baru itu usolli sunnatal witri, karena 1 rakaat Allah boleh imaman atau makmuman. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhi taghfiru lidhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil Mustafa Rasuli tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram
يحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من سر وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويدهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويدهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويدهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويدهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله
على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.